Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 sekalian, kelas MIA maupun IS, kita bertemu kembali di pertemuan kali ini. Kalau waktu kelas 11 kemarin kita bertatap muka, langsung bertemu guru dengan siswa. Karena memang kondisi seperti ini, kita harus menyampaikan materi melalui media online atau menggunakan jasa internet. Tapi semoga pertemuan yang pertama ini di media online ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, memahami agama Islam, memahami akidah Islam, agar kalian menjadi manusia-manusia yang terbaik di muka bumi ini. Sekarang kalian sudah memasuki fase di mana sebenarnya kalian sudah naik kelas 12. Sudah harus bersiap diri menjadi manusia yang dewasa. Baiklah, kita langsung saja pada kali ini memasuki bab yang pertama, yaitu cerminan dari nilai mulia dari Al-Asmaul Husna. Tentu kita semua tahu bahwa Al-Asmaul Husna itu memiliki dua kata atau gabungan dua kata. Yang pertama adalah yaitu Al-Asma, yang merupakan jamak taksir dari kata ismun. Jamak taksir itu berarti jamak yang tidak beraturan. Jadi kalau kalian ingin paham tentang jamak taksir, ya pelajari ilmu nahwu. Kemudian yang kedua adalah Al-Husna, yang merupakan wazan mubalaghah dari kata husnun. Jadi kalau kita gabungan Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah yang paling terbaik. Dan yang sudah kita ketahui dan umum sudah kita tahu juga bahwa alam Asmaul Husna yang tertera dalam Al-Quran, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah maksud saya, itu ada 99 yang sudah umum kita bacakan di pujian-pujian di masjid-masjid, di musola-musola. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Allah yang Maha Pemaaf, atau dalam bahasa Asmaul Husnanya disebut dengan Al-Afu. Ya. Al-Afu itu merupakan nama dari ke-83 dari 99 nama, yang merupakan akar kata yang memiliki makna, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata afu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, atau Allah memaafkan dari segala kesalahan manusia. Dalam kamus-kamus bahasa Arab itu banyak arti, diantaranya adalah menghapus, membinasakan, dan mencabat akar sesuatu. Lalu sekalian, kelas 12 MIA dan IS, Allah yang memiliki nama Al-Afu atau memaafkan segala kesalahan hambanya, di mana Allah memaafkan tidak hanya kepada mereka atau terjuduk pada mereka yang bersalah saja, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, tetapi memaafkan secara universal kepada semua hambanya, bahkan sebelum manusia itu meminta maaf. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu kira-kira kesimpulannya seperti itulah, bahwa sebegitu luar biasanya kemaha besaran Allah memaafkan hambanya yang mau bertobat sekalipun dosanya itu bergunung-gunung. Maka tidak heran kemaha segalanya Allah itu wajib kita puji. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama stazaluhum syaitanu bi'adima kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran
atau antara dua pasukan, sesungguhnya mereka tergelincir oleh setan. Disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Ini sudah jelas sekali. Maka sudah seharusnya menjadi keniscayaan barangkali ya. Cerminan dari kata al-afu menjadi teladan bagi kita bagaimana kita bisa meniru walaupun tidak seperti Allah dan itu tidak mungkin. Yang pertama yang bisa kita teladani dari kata al-afu adalah meyakini bahwa Allah memaafkan segala kesalahan hambanya. Jadi sebagai umat Islam yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita ya, orang-orang tua kita, memaafkan itu mungkin lebih baik. Itu sudah dicontohkan oleh Allah, memaafkan hambanya selama manusia tersebut tetap ingin bertaubat dari kesalahan. Karena memang mungkin Allah udah paham, sudah ngerti. Karena manusia itu ciptaannya sendiri, berarti Allah sudah mengerti bahwa manusia itu ada potensi untuk berbuat salah, ada potensi untuk berbuat kebaikan. Maka karena ada dua potensi itu, nah yang kedua adalah potensi melakukan kesalahan, maka Allah membuka pintu untuk memaafkan segala kesalahannya itu, atau yang kita sebut dengan pintu taubat itu. Karena Allah paham, mengerti bahwa manusia itu punya potensi dua itu, potensi berbuat kesalahan maupun potensi berbuat kebaikan. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa nadul mawazinal qistal yaumil qiyamah fala tudlamuna nafsun syai'a wa in fala tudlamuna nafsun syai' wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang kalau kita artikan adalah, dan kami akan memasang timbangan tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya sebiji sawi. Kami mendatangkan pahala dan cukup kami berbuat perhitungan. Artinya kesalahan sedikit pun yang tidak diampuni oleh Allah itu akan terlihat nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, jadilah manusia yang mampu memaafkan kepada orang lain. Yang kedua, yang bisa kita teladani dari cerminan dari kata al-afu, asmaul husna al-afu adalah perintah untuk menjadi manusia yang mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain dan menjadi penutup aib orang lain. Bukan justru malah membuka lebar-lebar aib orang lain. Ini pelajaran yang menarik dan bagus untuk kita teladani. Yang paling mudah itu begini. Yang paling mudah itu yang artinya untuk kita pahami barangkali begini. Kita barangkali manusia semuanya barangkali punya aib ya. Walaupun nanti aib itu yang tahu hanya Allah dan manusia itu sendiri. Kalau saja kita punya aib, lalu aib kita itu dibuka oleh orang lain. Atau kalau sekarang lagi ngetren itu data pribadinya bocor, barang seperti itu tentu kita tidak akan terima, tidak suka, tidak senang, bahkan mungkin bisa marah. Itu kalau terjadi kepada diri kita. Nah, begitupun jika hal ini terjadi kepada orang lain, yang orang lain itu memiliki aib, lalu kita bocorkan, lalu kita buka, diceritakan kepada orang lain, tentu selaku manusia yang manusiawi tentu akan terjadi kemarahan, tidak terima dan sebagainya. Maka alangkah indahnya ya, kita juga semua belajar untuk melakukan hal itu, karena melakukan sebuah kebaikan juga butuh proses ya barangkali. Jadi alangkah indahnya kalau kita umat muslim tuh terutamanya ya saling menutupi kesalahan orang lain, karena Allah sendiri ada perintah seperti itu.
Kalau memaafkan kesalahan orang lain mungkin barangkali itu juga salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk saling memaafkan, saling mengerti keadaan bahwa memang kesalahpahaman itu sudah biasa terjadi di kehidupan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu ansuin wa innallaha ghafurun fa innallaha kana 'afuwan qadira." Jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya, memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup juga aib kamu nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu sekalian, itu sekilas mengenai sifat al-afu atau nama asmaul husna dari kata al-afu yang mungkin mencoba kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang kedua, satu lagi, teladan dari sifat ar-razzaq. Ini saya sengaja membuat langsung dua asmaul husna. Yang pertama adalah sifat ar-razzaq. Ar-razzaq itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki semua makhluknya. Bukan hanya manusia ya, tetapi makhluk. Makhluk itu apa? Kalau kita singkat saja, makhluk adalah ma siwallahu makhlukun. Segala sesuatu yang selain Allah itu berarti makhluk. Walaupun nanti di situ ada kata-kata mustasnayat lah. Menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluknya. Tidak ada makhluk Allah yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatannya sendiri. Ya. Selama kita ingin mencari ya, hewan kecil saja dikasih rezeki sama Allah. Masa kita sudah dikasih kemungkinan untuk mendapatkan rezeki, kemudian dikasih akal untuk berpikir mencari rezeki, masa tidak bisa mencari rezeki? Itu sesuatu yang kalau kata saya aneh lah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa, makhluk bergerak atau dalam arti bernyawa yang hidup di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata atau yang dalam bahasa lain Lauh Mahfuz lah ya. Kemudian ayat lain berkata, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah jelajahi, maka jelajahi segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezeki, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Bumi itu diberikan untuk manusia. Di bumi bertumbuh berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, pohon-pohonan yang bisa kita ambil rezekinya, kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Jadi pada intinya itu yang bisa kita ambil dari kata bumi sebagai ladang kita untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, yang bisa kita teladani dari cerminan kata ar-razzaq, yaitu saling berbagi rezeki kepada makhluk lain loh ya, tidak hanya manusia. Jangan kamu kira kita memberi makan kepada hewan itu kemudian kita tidak mendapatkan pahala. Tidak, salah itu. Yang betul berbagi rezeki kepada makhluk lain. Ada makhluk berarti umum, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam ini kita jaga, ya insya Allah kita akan mendapatkan rezeki dari itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu dari dan kepada mereka. Yang pada intinya memang
andai kata kita tidak berbagi rezeki pun, makhluk itu akan tetap diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang wajib udah jelas, nah itu namanya zakat ya. Kemudian ada sedekah. Kalau kita kira-kira nggak punya uang ya sedekah tenaga bisa. Kalau nggak punya tenaga ya minimal wajah ini selalu tersenyum kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang memiliki wajah yang membuat orang lain bingung. Ini sebenarnya marah atau menjengkelkan atau ngeledek ini. Kemudian yang paling penting dalam membagi rezeki adalah kita tidak diperkenankan membagi rezeki disertai dengan perkataan yang menyakitkan orang yang mendapat rezeki tersebut. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati akan melemahkan silaturahmi. Jadi orang itu kalau mau minta sodako jadi bingung nantinya. Jadi ngasih tapi ngomongnya pahit. Ini dalam Al-Quran disebutkan bahwa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Kira-kira memang kita tidak memiliki uang untuk bersedekah, yang ngomongnya yang baik lah. Atau kalaupun kita punya uang, ngomong juga yang baik juga. Jadi kira-kira orang yang mendatangi kita untuk meminta sedekah, meminta santunan itu, hatinya tidak terlukai oleh ucapan orang yang memberikan rezeki. Ingatlah, rezeki sebesar apapun yang kalian miliki, itu tetap semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ambil apa kekayaan kamu, kira-kira akan seperti apa terjadinya? Nah, kalian ngerti sendiri kan? Oleh karena itu, dari dua kata ini, mari anak-anak sekalian kelas 12 Mia dan Iis, kita ambil cerminan, teladan untuk bisa memperbaiki diri. Yang selama ini biasa membuka aib orang lain, kurangilah sedikit-sedikit. Yang selama ini hatinya susah untuk memaafkan kesalahan orang lain, ya mulai perbaikilah. Berusaha belajar mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja. Dan yang terakhir, saya minta kelas 12 Iis maupun Mia, kalian tulis kesimpulan apa yang sudah sampaikan tadi di dalam selembar kertas. Kesimpulannya harus berbeda, jangan sama satu siswa dengan siswa yang lain. Tulis nama kelas, kumpulkan di koordinator kelas masing-masing, dan nanti akan saya ambil di pertemuan yang akan datang. Itu saja keterangan mengenai bab 1 dari Akidah Akhlak kelas 12. Dan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.